Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Wulandari dari kelas KPIC 2019 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Dakwah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Interaksi Psikologi Da'i Mad'u. 1. Definisi interaksi. Interaksi adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Menurut Homans, mendefinisikan interaksi sebagai suatu kejadian ketika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain diberi ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu tindakan oleh individu lain yang menjadi pasangannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa interaksi adalah suatu bentuk hubungan antara dua orang atau lebih di mana tingkah laku seseorang diubah oleh tingkah laku yang lain. Kedua, definisi interaksi psikologi. Interaksi psikologi adalah suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dalam kehadiran mereka. Dan masing-masing perilaku mempengaruhi satu sama lain. Menurut Thibault dan Kelly mengemukakan bahwa interaksi psikologi sebagai suatu peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama. Mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain atau berkomunikasi satu sama lain. Ketiga, faktor yang mempengaruhi interaksi dan mad'u. A. Faktor imitasi. Faktor dari interaksi sosial yang menyebabkan keseragaman dalam pandangan dan tingkah laku orang banyak. Proses imitasi adalah seperti tiru-meniru dan ikut-ikutan. Hal ini diawali dengan timbulnya sebuah gagasan atau keyakinan baru di dalam masyarakat sebagai perangsang pikiran. B. Faktor sugesti. Suatu proses di mana seorang individu dapat menerima suatu cara penglihatan dan pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa berkritik terlebih dahulu. C. Faktor identifikasi. Identifikasi berarti kecenderungan atau keinginan dalam diri anak untuk menjadi sama seperti ayah atau ibunya. Dalam proses ini, seluruh sistem norma, sikap, tingkah laku orang tua harus dapat dijadikan sistem norma dan cita-cita seorang anak. D. Faktor simpati. Simpati merupakan proses sadar diri manusia yang merasa simpati terhadap orang lain. Dalam hal ini, simpati hubungan yang timbal balik akan menghasilkan suatu hubungan kerjasama, di mana individu yang satu lebih mengerti dengan individu yang lain secara lebih mendalam, sehingga individu tersebut dapat merasa berpikir dan bertingkah laku seolah-olah ia adalah individu yang lain. 4. Bentuk-bentuk interaksi da'i dan mad'u. Menurut Surjono Sukanto, ada 4 bentuk interaksi, yaitu kerjasama, persaingan, pertentangan atau pertikaian, dan akomodasi atau penyesuaian diri. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Kerjasama. Kerjasama adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang utama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama atau perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan yang bersama. Timbulnya kerjasama karena kesadaran adanya kepentingan bersama. Kerjasama menjadi kuat apabila ada musuh bersama atau ancaman bersama. Kerjasama dapat bersifat agresif apabila kelompok mengalami kekecewaan dan perasaan tidak puas. Kedua, persaingan. Persaingan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang pada masa tertentu menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik atau mempertajam prasangka yang telah ada. Ketiga, pertentangan atau pertikaian. Pertentangan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Penyebab terjadinya pertentangan adalah perbedaan antar individu, perbedaan budaya, perbedaan kepentingan dan perubahan sosial. Bentuk pertentangan antara lain pertentangan pribadi, pertentangan antar kelas sosial, pertentangan politik, dan pertentangan yang bersifat internasional. 4. Akomodasi.
Akomodasi merupakan adanya perbedaan sehingga timbul adaptasi dengan kelompok lain yang menimbulkan kerjasama yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.